Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang REST API, Public dan Collaboration Project Git. Nah, tujuan dari kita mempelajari Git ini untuk yang pertama dalam uh, dalam dalam project, yaitu untuk memahami konsep dasar Git dan version control, mempelajari cara menggunakan Git dalam proyek Laravel, berkolaborasi dalam tim menggunakan Git, dan mengimplementasikan Laravel 11. Kemudian ada beberapa alat dan bahan yang kita siapkan untuk melakukan atau menggunakan Git ini. Yang pertama, komputer dengan sistem operasi Windows, Mac atau Linux dengan Git yang sudah terinstall di PC masing-masing dan Laravel 11. Nah, untuk langkah pertama, yaitu kita harus pastikan Git kita sudah berada di dalam PC kita. Git. Yaitu kita bisa downloadnya di situs resminya, yaitu di sini. Kita bisa install versi macOS, Windows, dan Linux. Kemudian, langkah selanjutnya adalah install Laravel 11 menggunakan Composer Global Require Laravel Installer. Kita buat command ini di dalam terminal. Jadi kita jalankan sehingga Laravel tersebut sudah terinstall pada VS Code-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat repository di GitHub, yaitu kita masuk ke GitHub kita. Kemudian ini halaman utama setelah kita melakukan sign up atau melakukan registrasi pada akun GitHub. Kemudian untuk membuat repository-nya ini kita bisa lihat pada bagian sebelah kiri, itu merupakan project-project yang sudah kita buat. Di sini saya sudah membuat dua, ada UMKM Web IT. Kemudian untuk cara membuat repository barunya, kita klik new. Kemudian kita buat nama repository-nya. Contohnya di sini UMKM 5. Nah, ini untuk nama repository-nya. Kemudian ini deskripsi untuk menjelaskan tentang apa proyek yang akan kita buat. Kemudian untuk ini pilihan public dan private disarankan atau recommended-nya adalah public karena pada saat kita nanti telah menyelesaikan proyek yang kita buat, kita bisa menyebarluaskan proyek itu atau men-sharekan proyek yang kita buat tersebut ke tempat-tempat yang sudah disediakan. Sedangkan kalau kita buat dalam mode privat, itu proyek yang kita buat tersebut tidak akan bisa dilihat oleh orang lain, sehingga proyek tersebut hanya ada di bagian PC yang sudah kita buat proyeknya. Jadi untuk memudahkan user atau orang-orang nantinya melihat proyek yang kita buat, maka kita bisa memilih menu public. Kemudian untuk ini selanjutnya kita uncheck ini dan setelah itu kita create repository. Nah, setelah kita create, maka akan muncul URL untuk membuat project yang mau kita buat. Nah, URL ini berguna untuk kita share nanti apabila kita ingin melakukan share, dan bisa kita buka projectnya dimanapun, di berbeda PC manapun. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang kita lakukan, kita membuat folder baru pada Laragon. Kita buka Laragon, kita buka www, dan buat di sini folder baru dengan folder kosongan nama Info 5. Nah, kemudian kita buka pada bagian ini VS Code-nya, kita buka open folder, dan kita masuk kepada Kompok 5. Nah, karena di sini masih kosongan, langkah selanjutnya adalah yaitu membuat new project. Oke, langkah selanjutnya adalah dengan kita membuat
project Laravel yang akan kita buat di folder yang telah kita open di bagian Visual Code dengan kode atau command composer create project Laravel project 5 saja. Dengan nama project yang akan kita buat adalah project 5. Kemudian kita enter. Nah, maka akan meng-create template dari ininya, dari Laravel yang telah kita install. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah dari komposer Laravel yang kita install, maka akan terbentuk beberapa folder dari Laravelnya. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu job dari ketua dalam tim project. Dia akan membuat bagian ini yang akan digunakan atau di-share kepada anggota-anggota kelompok atau timnya. Jadi, biasanya akan menggunakan di bagian menu source control dan inisialisasi repository. Nah, di sini gunanya akan menggunakan apabila nanti terjadinya ini perubahan, maka bisa kita melakukan git commit. Git commit itu untuk apa? Git commit itu untuk mengubah atau meng-save perubahan yang telah kita lakukan pada kita maupun anggota tim kita. Jadi kita bisa membuatnya di sini dengan nama bebas, misalnya tambah data commit. Nah, maka masuk ke bagian sini. Nah, yang di sini nantinya akan dibaca atau bisa terbaca oleh anggota kelompok kita lainnya atau tim kita lainnya. Nah, selanjutnya adalah meng-branch dari git kita yang kita punya. Yaitu kita bisa lihat pada bagian ini, home. Nah, contohnya itu saya masuk ke bagian UMKM pada kelompok project saya. Nah, kita akan membuat branch kita di sini akan termasuk ke dalam gitnya dengan gimana? Pertama, kita bagi ke branch, kita buat create branch, kita buat nama kita di sini. Nah, enter. Nah, maka seharusnya branch kita akan masuk ke bagian GitHub-nya. Nah, kemudian ada juga komen-komen atau fungsi-fungsi dari Git juga. Yang pertama tadi adalah Git commit yang menggunakan untuk meng-save atau melakukan perubahan pada folder-folder yang sudah kita lakukan perubahan. Kemudian ada juga komen yang bernama Git push yang dimana itu melakukan perubahan juga ke repository GitHub. Nah, kemudian ada Git add yaitu untuk menambahkan file yang sudah ada ke dalam staging area Git. Dan juga ada Git init yaitu untuk inisialisasi Gitnya pada folder proyek. Nah, kemudian untuk biasanya anggota akan melakukan hal ini, yaitu mengclone dari repository-nya. Kita jalankan clone-nya di bagian terminal. Kemudian kita membuat fitur baru untuk checkout. Kita checkout git-nya menggunakan function checkout. Kemudian kita commit kembali untuk melakukan perubahan pada atau meng-save perubahan pada folder VS Code-nya. Nah, sehingga nanti di sini akan kebaca apa yang sudah diubah, apa yang sudah dilakukan perubahan. Contohnya di sini pada UMKM Depti. Nah, di sini sudah dilakukan beberapa perubahan. Seperti merge, menggabungkan folder dari anggota tim 1 dengan anggota tim 2, sehingga di sini nanti akan muncul seluruh atau menggabungkan seluruh proyek yang telah di save pada masing-masing anggota dikumpulkan menjadi satu. Seperti ini contohnya dari anggota Tengku sama anggota Zikrul pada saat di merge oleh ketuanya atau ketua tim,
dia akan muncul di sini secara sama atau muncul kedua-duanya di antara dua tim tersebut. Nah, kemudian ada juga yang nge-push dan add. Nah, kemudian eh, ini biasanya kita melakukan remote. Nah, gimana caranya remote? Yaitu kita menggunakan ini, klik titik 3, kemudian kita pilih remote dan add remote. Nah, kita pilih add remote dari sini. Nah, itu dari link yang kita gunakan pada yang kita buat tadi. Nah, ini tujuan link ini untuk melakukan remote dengan menggunakan VS Code-nya. Kita tambahkan di sini, kemudian add URL, sehingga nanti akan muncul halaman login ke GitHub-nya. Nah, nanti seharusnya akan muncul pada bagian login, kemudian dia akan masuk datanya itu, data tersebut ke dalam GitHub-nya. Seperti ini, di sini adalah ketua kami sudah memasukkan data-data tersebut ke dalam GitHub-nya. Nah, di sini nanti anggota tim bisa melakukan atau mengambil data-datanya itu menggunakan kode, bisa diambil dengan menggunakan download dari GitHub-nya, kemudian disalin ke Visual Code-nya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.